الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن لهم قد اكتفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للجهل والكسل والنسيان بنوره في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah melanjutkan pelajaran kita yang beberapa waktu lalu kita membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pembahasan kita terakhir tentang hukum apabila masuknya air ketika kita mandi di rongga tubuh yang terbuka, di rongga tubuh yang terbuka yang zahir maksudnya, yaitu hidung, kuping, mulut dan dua kemaluan, baik dari kubul kemaluan depan ataupun lubang kemaluan belakang. Intinya adalah apabila kemasukan air tersebut dikarenakan kita mandi dan mandinya yang disyariatkan baik hukumnya wajib ataupun sunnah seperti mandi janabah ataupun mandi Jumat, maka apabila saat ketika kita mandi masukkan air di rongga yang berlubang di tubuh kita tadi, maka tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena diawali dengan syariat, baik bentuknya hukumnya fardu ataupun sunnah. Tetapi kalau hanya untuk tabarrud, ya cuma misalnya cuaca panas lalu kita mandi, ya bukan mandi yang berhukum syariat, maka apabila kemasukan air batal mandinya kita, batal puasa kita karena masuknya air itu tadi. Kemudian al-hukmu idza sabaqahu al-ma'u min ghairi ikhtiyarihi fil madati wa mithluha fil istinsyaq. Lalu bagaimana hukum ketika masuk air orang yang sedang madmadah, berkumur-kumur ataupun istinsyak, masukkan air di hidung pada saat dia wudu. Kan wudu sunnah masukkan air di hidung kemudian di mulut. Kalau di hidung namanya istinsyak, kalau di mulut namanya madmadah. Itu pun ditinjau dengan syariat. Artinya idza kana al-madmadatu ma'muran biha ay masyru'ah fil wudu'i awil ghusli fananzur. Kalau kumur-kumurnya diperintahkan dalam syariat baik wudu ataupun mandi, maka kita lihat illam yubaligh fiha fala yabtulus shaum illa idza sabaqahul ma. Jadi apabila tidak mubalaghah itu kalau kumur-kumur sampai ke makhraj huruf ha atau kha. Kalau kita tidak seperti itu dan wudu, kumur-kumurnya itu adalah suatu yang yang ada syariatnya, seperti wudu, seperti kalau gigi kita berdarah, kan kita wajib menghilangkan najis yang ada di mulut kita. Itu pasti kita mubalaghah namanya. Mubalaghah itu sampai ke kha, baru kita buang. Nah, kalau ada syariat seperti itu lalu kemasukan air misalnya, maka tidak batal puasanya. Tidak batal. Kalau tidak mubalaghah tapi. Kalau tidak mubalaghah. Makanya kalau wudu jangan sampai terlalu dalam, atau pada saat memasukkan air ke hidung jangan sampai ke khayshum namanya, ke ujung hidung. Cukup di depannya baik. Cukup di depannya saja. Jadi sedikit
udah kita keluarkan, jangan terlalu dalam. Kalau tidak dalam keadaan puasa, mau dalam-dalam tidak apa-apa. Nah, itu kan lebih afdol. Tapi kalau puasa cukup di depannya saja. Begitupun madmadah pada saat berkumur dikit baik. Jangan terlalu, itu nanti bisa membatalkan puasa. Wa idza kanatil madmadatu ghaira ma'murin biha ay ghaira masyru'ah bi an kanat rabi'ah wa laysat fil wudu'i awil ghusl fayabtulu biha shaum wa illam yubaligh. Kalau madmadahnya, kumur-kumurnya atau istinsyak tadi tidak disyariatkan, seperti misalnya cuman kering be mulut, lalu kita kumu-kumu, walaupun tidak mubalaghah, cuman di ujung, lalu misalnya ada air yang masuk ke dalam mulut tadi, batal puasa kita. Ada lain dengan yang disyariatkan. Kalau yang disyariatkan tadi selagi tidak mubalaghah, selagi tidak gitu, kalau dia kemasukan air tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Kecuali kalau dia mubalaghah. Kalau berkumur atau istinsyak yang tidak disyariatkan, walaupun tidak mubalaghah, kalau kemasukan air dia batal puasanya. Itu mengenai madmadah. Kemudian yang ketujuh, hal yang membatalkan puasa, al-istimna'u ay talabu khurujil mani. Ini mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani yang membatalkan puasa ini yang bagaimana? Imma biyadihi, mungkin dengan tangannya sendiri, wa huwa haram, dan hukumnya haram. Mengeluarkan mani baik dalam keadaan puasa atau tidak puasa, kalau dengan tangannya sendiri haram hukumnya. Au biyadi halilatihi wa huwa mubah, atau melalui tangan istrinya, hukumnya mubah. Seorang istri mengeluarkan mani suaminya dengan tangannya, dengan tangan istrinya, itu hukumnya mubah. Tapi kalau dalam keadaan puasa, batal puasanya. Au bi fikrin au nadharin in alimal inzal fihima, atau dengan memikirkan hal-hal yang porno, atau melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Nah, masalah berpikir dan melihat ini, kalau dia yakin dengan berpikir yang porno atau melihat sesuatu yang tidak baik yang porno ini tadi akan keluar mani, maka ketika keluar mani pada saat itu baru batal puasanya. Kalau tidak nyingok misalnya tuh berpikir tidak batal, kan tidak keluar. Ada yang macam itu. Au bi mudhaja'ah, atau dengan berpelukan dengan istrinya misalnya lalu keluar mani, batal puasanya. Jadi khulasah atau ringkasan mengenai masalah keluar mani itu terkadang membatalkan puasa, kadang tidak membatalkan puasa. Yang mana yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu yang seperti kita sebutkan tadi, ya, ini berusaha untuk mengeluarkan mani dengan cara apapun. Itu membatalkan puasa. Ya. Yang kedua, idza basyara imra'atahu min ghairi ha'il, kalau dia berpelukan atau bersentuhan kulit dengan istrinya dengan tanpa alas. Jadi langsung antara kulit dengan kulit kemudian keluar mani misalnya, itu batal. Tidak batal idza kharaja min ghairi mubasyaratin kanadharin aw fikrin, kalau keluarnya dengan tidak langsung seperti karena melihat atau berpikir, keluar mani tidak batal, kecuali kalau dia berpikir atau melihat tadi bakal keluar mani tapi dia nyingok juga masih. Nah, keluar mani batal baru kan. Kemudian wa idza kharaja bi mubasyaratin walakin bihail, kalau dia berpelukan misalnya keluar tapi dengan memakai baju pelukannya misalnya, itu pun batal. Bagaimana kalau orang yang tidur lalu mimpi? Batal enggak puasa? Tidak batal. Ya, tidak batal. Karena tidak ada usaha ikhtiar dari dia. Bukan dia sengaja, gitu kan, tapi tidak sengaja melalui mimpi. Tidak batal puasanya. Lalu kaif hukmul khublah? Nah, ini hukum mencium. Bukan mencium pacar, bini maksudnya di sini. Bukan pacar ya itu. Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatah. Haram hukumnya kalau membangkitkan syahwat. Ya. Haram ini kalau puasanya fardu, kalau puasa sunnah walaupun membangkitkan syahwat tidak dosa, tidak haram hukumnya. Toh puasanya sunnah, batal ada apa-apa, sunnah juga ada. Tapi kalau puasanya fardu, mencium istrinya, jika mencium itu membangkitkan syahwat maka batal puasanya. Kalau tidak seperti biasa, misalnya kalau dia nak metu nyium
kening apa jidat istrinya misalnya biasa kan, maka tidak haram. Tapi di luar itu akan haram hukumnya. Wa amma idza lam tuharik syahwatu fa khilaful aula. Kalau tidak membangkitkan syahwatnya hukumnya khilaful aula. Wala tubtilu illa idza anzala bisababiha. Dan tidak batal hukum puasa mencium istri kecuali kalau setelah mencium enggak tahu yang bawahnya basah. Misalnya itu baru batal. Ya, keluar maninya itu batal pada saat mencium istri. Itu hukumnya. Kemudian al-mufattiru tsamin, hal yang membatalkan puasa yang ke-8 adalah al-istiqa'ah, ay talabu wa ta'ammudu khurujil qai'i fayubtilu walau kana qalilan. Istiqa'ah artinya menyengaja muntah, maka hukumnya batal walaupun sedikit. Disengaja muntah, kelok-kelok muntah. Tapi kalau dia masuk angin tanpa dia sengaja kemudian dia muntah, tidak batal puasanya. Tapi mulutnya najis, maka dia mesti berkumur-kumur dengan mubalaghah tadi. Kemudian dibuang. Nah itu andai kemasukan air pada saat dia untuk menghilangkan najis yang di mulutnya, kemasukan air, maka dia tidak batal puasanya. Ya, puasanya tidak batal. Nanti kadang-kadang yang apa yang terjadi di awam mengira bahwa muntah itu membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu bukan muntah, tapi diupayakan untuk muntah. Nah itu ada ikhtiar dari dia. Kalau masuk angin, badan dharma, kemudian tiba-tiba muntah, tidak membatalkan puasa. Kalau dia sengaja, baru membatalkan puasa. Nah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Bagian-bagian membatalkan puasa dari segi apa yang mesti dikenakan, yang lazim, yang wajib bagi orang yang membatalkan puasa. Ini ada 4 bagian. Bagian pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Ada orang yang membatalkan puasa, wajib qada dan wajib fidyah. Ya, sudah wajib dia qada puasanya, wajib juga dia membayar fidyah, yaitu 1 mud beras. Ya, lebihlah 1 kilo beras. Ini ada 2 macam. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia membatalkan puasa karena takut atas orang lain, bukan dia. Seperti siapa? Kafitril hamili li khaufiha ala janiniha. Seperti orang hamil yang tidak puasa. Alasannya apa? Takut dengan janinnya. Kalau anak tidak puasa nanti janinnya ini akan kurang gizi, kurang asumsi segala macam. Lalu dia tidak puasa. Nah, dia ini berarti terkena wajib qada dan wajib fidyah. Karena dia takut atas diri dia, atas orang lain, atas janinnya, bukan terhadap diri dia, janinnya. Tapi kalau dia orang yang hamil atau menyusui, takut atas dirinya atau berbarengan dengan takut terhadap dirinya dan janinnya, maka cuma wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Jadi perempuan hamil atau menyusui tidak puasa, lihat alasannya. Kalau dia beralasan, ya alasannya dengan bayi nanti menyusui, susunya kurang gizi, atau yang dikandungnya janinnya nanti kurang gizi dan lain sebagainya, berarti dia wajib qada dan fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa karena takut atas diri dia, ya aku kan menyusui, nanti kalau aku tidak puasa aku lemes. Atau berbarengan dengan juga kesian juga dengan, ya selain dengan diri aku, dengan si bayi juga kesian. Nah itu cuma wajib qada, tidak wajib fidyah. Yang kedua, yang wajib qada dan fidyah, siapa? Al-iftaru ma'a ta'khiril qada ma'a imkani hatta ata Ramadanun akharu bighairi udhrin. Orang yang batal puasa lalu dia mengakhirkan qada. Kaget lah, nunda-nunda. Dan dia mampu sebenarnya di selang antara Ramadan tahun yang lalu ke Ramadan yang sekarang misalnya, ada waktu di mana dia mungkin untuk melakukan puasa. Dia sehat walafiat. Tapi dia menunda-nunda sampai datang Ramadan. Nah, maka dia wajib membayar qada dan membayar fidyah.
Dan perlu perhatian, fidyahnya ini yatakarraru bitakarruris sinin, akan bertambah dengan bertambahnya tahun. Jadi misal nih, tahun 2012 kemarin ada satu hari kita tidak puasa. Nah, kita menunda-nunda sampai datang Ramadan sekarang. Berarti setelah Ramadan ini kita wajib membayar qadha sekali, bayar fidyah 1 mud. Datang tahun 2014 belum sempat kita bayar juga, berarti puasanya qadha-nya 1 hari, bayar fidyah 2 mud. 3 tahun 3 mud. Nah, bayangkan kalau 10 tahun misalnya, 10 tahun kalau misalnya tahun 2000 kemarin misalnya kita tidak puasa, ada dosa lagi. Berarti ketika tahun 2001 1 mud, tahun 2002 2 mud, tahun 2003 3 mud, tahun 2004 4 mud, terus sampai 13 tahun berarti dia mengeluarkan 13 mud. Puasa seharinya tetap sehari itulah contohnya. Tapi dendanya, fidyahnya 13 mud. Itu kalau sehari. Kalau 2 hari kalikan 2, 3 hari kalikan 3. Nah, begitulah seterusnya. Dan itu ketika seorang bertaubat mesti diusahakan dibayar semampunya. Qadha-nya dibayar, mudnya juga dibayar semampunya. Yang penting jangan sampai mud. Ya. Mud yang dibayar jangan sampai mud. Jangan sampai mati. Yalah. Kemudian ma yalzamu fihi al-qadha dunal fidyah. Bagian yang kedua, yang wajib atau lazim dia membayar qadha tanpa fidyah. Ada qadha baik, tidak fidyah. Siapa itu? Kal mughma alaihi, seperti orang yang pingsan tadi. Ya, orang di bulan puasa pingsan, amma jami'an nahar, dari pagi sampai sore pingsan, malam baru sadar misal. Nah, berarti dia wajib membayar qadha, tidak membayar fidyah. Wa nasin niyah, atau orang yang lupa niat. Malam dia lupa niat, paginya dia wajib imsak kan? Tetap dari pagi sampai maghrib tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Setelah bulan puasa dia wajib membayar qadha. Wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima'in, dan orang yang sengaja membatalkan puasa sengaja membatalkan puasa, nah, maka dia wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Tapi selain jima', kalau jima' kan sudah kita bahas kemarin. Kalau orang yang membatalkan puasa dengan jima', maka dia terkena 5 hal kan? Berdosa, kemudian dia wajib membayar qadha, wajib dita'zir, wajib juga kena kafarah uzma, yaitu membebaskan hamba sahaya mukmin. Tidak ada turun kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari batal walau karena sakit, dan hari terakhir ngurang dari awal lagi. Sudah dia usahakan tidak bisa, baru turun yang ke selanjutnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin berapa? 1 mud, 1 mud. Kemudian dia wajib imsak juga, dari mulai dia jima sampai maghrib dia mesti imsak. Artinya tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ma yalzamu fihil fidyatu dunal qadha. Ada lagi gambaran orang wajib membayar fidyah, tidak membayar qadha puasanya. Siapa itu? Kasyaikhin kabirin, seperti orang yang sudah tua. Ada orang tua tidak mampu melaksanakan puasa, dia wajib membayar fidyah tiap hari 1 mud. Berarti selama bulan Ramadan, misal Ramadannya 29 hari, 20 mud. 29 mud. Kalau 30 hari Ramadannya 30 mud, yakni 30 kilo lah, menangkan hati lebih. Itu 30 kilo. Wal maridil ladzi la yurja bur'uh, dan orang sakit yang tidak sembuh-sembuh lagi, tidak diharapkan sembuh, sakit, tidak bisa puasa, maka dia membayar mud, tidak wajib qadha. Yang keempat atau terakhir, ma yalzamu fihi al-qadha'u ma la yalzamu fihi al-qadha'u wal fidyah. Ada lagi orang jenis yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak lazim, tidak mesti membayar qadha, dan juga tidak mesti membayar fidyah. Siapa itu? Kafitril majnuni ghairil muta'addi bi jununi, seperti tidak puasanya orang gila yang bukan gilanya itu, sakit gilanya bukan dengan sengaja, artinya memang gila. Nah, orang gila
Kalau dia sadar misalnya nantinya dia wajib tidak bayar qadha, bayar fidyah? Tidak wajib. La qadha wala fidyah. Nyusu itu bagiannya sama dengan syekhin kabir tadi. Syekhin kabir, iya. Orang tidak mampu melaksanakan puasa, dia bukan bagian gila, berarti wajib mengeluarkan fidyah, tidak wajib qadha. Kemudian halat wujubil qadha ma'al imsak ilal ghurub. Nah, ini. Ada keadaan orang yang puasa di mana dia wajib qadha dan wajib imsak. Wajib qadha tapi wajib juga imsak. Kalau dia tidak melakukan imsak, artinya dia tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka dosanya akan berlipat. Selain tidak puasa, tidak lakukan imsak pula. 2 kali lipat dosanya. Siapa itu? Ada 6 macam orang. Yang pertama, ala muta'addin bifitrihi, orang yang sengaja membatalkan puasa. Misal jam 9 dia sengaja membatalkan puasa, jam 10 makan pula, jam 1 makan pula, jam 3 makan pula. Alangkah banyak dosanya. Dosa membatalkan puasa sengaja, dosa dia makan tidak imsak, jam 10, jam 1 terus dosanya. Makanya orang tidak puasa itu alangkah banyak dosanya. Bagaimana kita ngadapin orang yang seperti itu? Bacakan ayat kursi. Kalau tidak mempan, kursi nyulanja aja. Itu kan? Kalau setan asli tidak kati, setan yang nyata bulan puasa nih. Baca ayat kursi, tidak baca sampai kursi entar. Kau nih baca ayat kursi tidak mempan, kita inilah kursinya. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan walau sahwan, orang yang meninggalkan niat malam hari walaupun lupa membaca niat. Alasannya karena lupa. Anak lupa baca niat. Nah, mesti imsak. Kalau dia ngomong, daripada aku dapat lapar haus beda makan sekalian. Dosa kalau inti makan. Tapi kalau inti tidak makan, imsak agar dapat gambaran orang yang berpuasa, inti tidak berdosa. Karena lupa niat. Walaupun puasanya mesti qadha. Jadi jangan kita lakukan hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, alaman tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuh. Ini zaman dulu mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu bagi orang yang sedang sahur, dia mengira masih malam, enggak tahu sudah pagi. Sudah subuh misalnya. Mungkin subuh itu speaker dari musola atau masjid dekat rumahnya rusak. Jadi dia tidak tahu, bangun dia kira masih gelap, udah makan deh. Udah makan selesai, nyengok jam, jam 5. Maka setelah habis dia makan itu, dia tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa lagi sampai maghrib. Nanti setelah Ramadan dia qadha. Yang keempat, alaman afthara dhanna al-ghurub fabana khilafuh. Orang yang buka puasa dia ngira sudah maghrib, tidak tahu belum maghrib, cuma lagi gelap. Ada gerhana matahari terlambat misalnya. Misalnya. Ini makanya hukum ini mungkin saja terjadi gitu. Jadi mungkin gelap seperti malam kan, dia kira sudah maghrib, itu dia makan, dia buka puasa. Ketika buka puasa dia melihat masih jam 5 sore misalnya. Berarti dia wajib imsak dan wajib qadha. Yang kelima, alaman bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang mengira tanggal 30 Sya'ban itu bulan Ramadan. Alaman bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Dia mengira bulan 30 Sya'ban itu dia puasa. Enggak taunya masih 30 Sya'ban. Nah, itu teruskan imsaknya tapi dia wajib qadha. Kemudian yang keenam, alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in, ay ghairu ma'murin. Itu tadi seperti kumur-kumur, kumur-kumur. Kemudian kumur-kumur yang tidak disyariatkan, dia ketelan air, wajib dia imsak, tidak boleh melakukan yang membatalkan puasa sampai maghrib. Nanti dia qadha. Selanjutnya apa lagi? Ini cuma masalah yang terakhir.
idza balagha as-sabi aw aqama al-musafir aw syufiya al-marid wa hum shaimun haruma alaihimul fitru wa wajaba alaihimul imsak. Apabila seorang anak bayi, anak kecil balik, misal ada seorang umur 12 tahun belum balik, belum keluar mani, dia puasa. Jam 1 dia tidur, keluar mani, berarti dia balik kan? Apakah dia membatalkan puasa pada saat itu? Tidak, teruskan puasanya. Au aqamal musafir, dia tadi musafir dari Palembang, dari Jakarta mau ke Palembang, tiba-tiba dalam keadaan puasa, misalnya jam 7 pagi masuk Palembang, boleh tidak dia membatalkan puasa? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mukim hukumnya. Tadi tidak boleh membatalkan puasa. Atau orang yang sakit sembuh, malam sakit sampai jam 6 pagi sembuh dia, nah itu tidak boleh membatalkan puasa, teruskan puasanya. Haram hukumnya kalau dia membatalkan puasa. Yang kedua, ini kadang-kadang terjadi pada perempuan. Idza tahuratil haid wan nufasa'u fi nahari Ramadan ustuhibba lahumul imsaku. Apabila seorang perempuan yang haid suci di siang bulan Ramadan, karena dia haid, seorang perempuan yang haid atau nifas, jam 1 siang dia suci, tidak keluar lagi darahnya, maka disunnahkan mereka untuk imsak, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa lagi pada saat dia suci. Walaupun nanti dia nunggu dulu kan, biasanya nunggu dulu sampai hari berikutnya atau malamnya dia baru mandi misalnya. Ya, walaupun begitu, tapi mereka harus sunnah untuk imsak dulu. Ya, jangankan siang, atau pagi, misalnya jam 7 pagi tidak keluar lagi, maka dia sunnah imsak, sunnah saja. Tapi lebih afdol dia lakukan, dia imsak agar apa? Mendapat gambaran berpuasa. Begitu juga orang orang kafir yang muslim di siang Ramadan. Misalnya orang mu'alaf masuk tanggal di bulan Ramadan di siang hari, sunnah saja, tapi tidak boleh dipaksa. Sunnah saja dia imsak. Artinya jangan makan dan minum atau membatalkan hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Cuma hukumnya sunnah, tapi jangan dipaksa. Oh itu mesti, kau masuk Islam, kau mesti puasa, kau tidak boleh makan minum. Kalau kau gapnya, kalau macam itu Islam, tidak boleh pula. Kita ada, sebab dia ketika dia baru masuk Islam, ya berarti dia jahil ma'dzur masih. Kebodohan atau ketidaktahuan dia mengenai hukum Islam itu diuzurkan. Uzur. Bukannya kita yang hidup di kota ngomong uzur. Aku tidak tahu nih hukumnya, misalnya kalau kumuran sampai itu tuh kotoran batal misalnya banyu, tidak kata alasan. Ya, ketidaktahuan kita tidak ada alasan, tetap batal puasa. Tapi kalau orang yang baru masuk Islam, jahilnya ma'dzur. Nah ini dikatakan di sini sebagian minal khata'il fahishil waqi'i fihi katsirun minan nas annahum indama yasma'una adzan al-fajr yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaz dzalik ma dama al-mu'adzin yu'adzin wa dzalika la yajuz wa may yaf'aluhu fa shawmuhu batilun wa 'alaihi al-qada'u in kana shawmuhu fardhan. Banyak kesalahan yang terjadi di kalangan manusia ketika mendengar azan, mereka segera makan, segera minum. Ya, berkeyakinan bahwa puasa itu mulainya sampai setelah adzan, habis adzan baru start puasanya. Padahal begitu mulai adzan, disitulah mulai waktu startnya adzan. Kadang-kadang wah adzan, dong sempat dulu, ngopi dulu, setegok dua tegok misalnya, minum dulu, batal itu puasanya. Makanya ada waktu imsak. Arti waktu imsak itu apa? Waktu untuk kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Menjaga jangan sampai begitu masuk waktu fajar kita tidak sadar kita masih minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Makanya begitu waktu imsak sudah stop dulu makan minum atau yang lain-lainnya, karena memang waktunya tidak lama, 10 menit, kira-kira 10-9 menit gitu. Antara waktu imsak ke waktu subuh. Jadi waktu imsak sudah stop. Kalau memang masih tanggung, kopi masih setengah gelas, rokok masih sebatang, apa bau nunu, juga lah, kayak gitu lah. Mana hati-hati, begitu azan subuh,